Puji Tuhan, Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini, tanggal 30 Januari tahun 2023. Kita tinggal malam ini dan malam besok adalah malam yang terakhir di bulan Januari, di bulan yang pertama di tahun 2023. Dan berarti atas rahmat anugerah Tuhan, kita 1 bulan kita menjalani di bulan Januari, di tahun yang baru ini. Kita minta selalu pimpinan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang, sore, malam ini sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus. Kita selalu lapar haus akan firman Tuhan. Kita selalu merindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara semua bersama saya untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur semua bukan karena kebaikan kita, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu biar menjadi kerinduan kita. Tuhan, pakai hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita semua berterima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Tuhan sudah menyertai kita pada Senin malam ini. Karena sebentar kita berbaring tidur, kita tidak tahu pada waktu kita tidur tidak sadar Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan menyertai pada waktu tidur kita butuh Yesus. Supaya besok kita bisa bangun untuk yang sehat. Engkong saya, saudara, Bapak Ibu, engkong saya. Ya, pada waktu dia tidur, tak tahu besok paginya. Biasanya rutin bangun jam 5 untuk berdoa pagi. Digedor-gedor oleh papi saya. Pintunya terkunci tidak bangun. Setelah didobrak pintunya, tahu-tahu kondisinya Tuhan sudah panggil. Oleh karena itu mari, kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Tapi mari kita datang kepada pencipta Khalik yang sempurna, Tuhan Yesus, yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Supaya pada waktu kita bangun pun Tuhan menyertai kita. Pada waktu tidur pun Tuhan bersama kita. Apapun yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Amin. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku ini Tuhan. Hidup ini bukan kita yang punya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu 100 tahun yang lalu pernah berpikir merencanakan kita ada di muka bumi ini, lahir seperti saat ini? Tidak satu pun manusia yang punya rencana seperti itu. Tapi kita ada di dalam dunia ini karena ada satu perencana yang sempurna, pencipta yang sempurna, Halik agung dan mulia. Itulah Yesus Kristus. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan segenap hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Saya mau bacakan ada ayat yang bagus. Itu menjadi kerinduan saya. Tuhan, pakai hidupku ini untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang biasa. Ini firman Tuhan. Tapi dipakai untuk tujuan yang mulia. Sebab Tuhan penuh dengan kemuliaan. Roma pasal 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Inilah aku Tuhan, pakai. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Hanya ini Tuhan persembahanku, tubuh jiwa rohku. Pakailah hidupku untuk tujuan yang mulia, menyenangkan hati Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Tuhan, sucikan mulut kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kekudusan. Firman-Mu sumber kebenaran. Ku taruh dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Yesus yang ku cintai, Engkau Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini malam yang indah diberkati Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, kami rindu berjumpa dengan Tuhan, supaya hatiku selalu diisi dengan firman-Mu, dan ku melangkah bersama Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Bapa kami, Raja kami, di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipilih. Sebab kita dulu hidup di dalam kegelapan dosa, tidak mengenal kebenaran. Tapi saat ini kita mengenal di dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Mazmur 78 ayat 34 sampai 72 dengan tema dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia di antara kandang-kandang kambing domba. Amin. Mari saya membaca demikian firman Tuhan ayat 34. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka, dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya, dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun, dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari yang membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Soan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan satu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagalan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka lingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi kemas. Ia menolak Israel sama sekali. Yang membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkannya kekuatannya tertawan, membiarkannya kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia milih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihnya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72 yang terakhir. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 34 sampai 72. Puji Tuhan. Tadi pagi kita sudah baca
Mazmur 78 ayat 1 sampai 33. Dan kita lanjut. Pagi malam saya bersama Bapak Ibu selalu tertib, disiplin untuk baca firman Tuhan sebelum kita, kalau pagi sebelum kita beraktivitas, kalau malam sebelum kita tidur, tiap hari pagi malam kita bersekutu dengan Tuhan, mempererat hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan Yesus. Sebabnya kita adalah anak yang dipilih sama Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dari antara kandang kambing domba. Siapa itu? Daud seperti halnya dengan kehidupan kita. Daud, kalau kita lihat anak Isai ada 8. Tapi 7 pada waktu Nabi Samuel akan berdoa memilih anak Isai untuk menjadi raja. Eliab dan Abinab, semua itu tidak terpilih, saudara. Karena Tuhan melihat hati. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Daud, kalau kita lihat sini, Daud dipilih sama Tuhan. Karena Daud punya kelebihan. Coba kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 16. Puji Tuhan, Eliab tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Abinadab tidak masuk di dalam pilihan Tuhan. Yama tidak masuk di dalam pilihan Tuhan. Karena Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan ternyata Daud, kalau lihat 12, 1 Samuel pasal 16 ayat 12, saya mau baca demikian. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Amin. Jadi Tuhan dipilih. Tuhan memilih Daud hambanya. Padahal anak Isai ada 8, saudara. 7 tidak masuk di dalam pilihan. Tapi ternyata Daud masuk dalam pilihan Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita. Sebetulnya di antara kambing dan domba itu tertulis di dalam Matius, saudara. Kambing, domba. Coba kita lihat. Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi dulu kita tidak mengenal Tuhan. Bangsa kafir adalah seperti kambing-kambing. Mohon maaf, ini firman Tuhan. Kita hidup dulu senantiasa tidak mau taat kepada firman Tuhan. Seperti kambing. Tapi saat ini kita dipilih kambing untuk menjadi domba. Domba itu menurut, saudara. Maka pentingnya kita harus menjadi anak Tuhan yang taat, nurut. Domba tertulis di dalam Yohanes pasal 10. Mari saya mau baca. Supaya Bapak Ibu sadar. Supaya kita jangan sampai menjadi anak yang bandel. Karena kita sudah dipilih menjadi hamba Tuhan. Daud dipilih menjadi hamba Tuhan, hambanya. Diambilnya dia di antara kandang-kandang kami domba. Kita dulu hidup di dalam kandang-kandang dosa. Dunia ini penuh dengan dosa, tidak ada arti apa-apa. Makanya Tuhan juga lahir dari kandang, di kandang domba di Bethlehem. Supaya kita sadar bahwa kita dulu hidup di dalam kegelapan dosa. Di kandang yang terhina kita. Yesus turun di kandang yang terhina. Kita orang terhina. Tidak berarti apa-apa. Tapi menjadi berarti oleh karena kasih Tuhan. Coba kita lihat di sini. Mari kita ingin menjadi domba-dombanya Tuhan. Yohanes 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Mari kita membangun hubungan kita. Menjadi domba, bukan menjadi kambing. Kalau kambing orangnya selalu nyeruduk, saudara. Lawan. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kambing akan menjadi orang fasik. Kambing menjadi orang murtad, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi kita dipilih untuk menjadi domba-dombanya Tuhan. Domba selalu mendengar suara. Kata firman Tuhan tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan kalau domba, itu pasti selamat. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Di dalam Yesus ada kepastian.
Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipilih untuk masuk di dalam domba-dombanya Kristus. Berarti Yesus sebagai gembala yang agung. Maka melalui firman Tuhan, biar membawa kita malam hari ini sadar. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dulu kita adalah kambing-kambing yang tidak mengenal kebenaran, yang hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi saat ini kita sudah dipilih Tuhan menjadi domba-dombanya Tuhan. Tapi kalau menjadi domba-dombanya Tuhan, mari kita masuk di dalam penggembalaan dari Tuhan Yesus. Ada selalu di dalam firman Tuhan. Ada selalu di dalam wilayahnya Tuhan. Ada di dalam penggembalaan daripada Tuhan Yesus. Dan kita menjadi anak Tuhan yang menuruti firman Tuhan. Sehingga hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu. Ingat Bapak Ibu, janji Tuhan di Matius 25, apabila kita menjadi domba-dombanya Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Ayat 34 dikatakan, dan raja itu kan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, di sebelah kanan itu domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Marilah kita menjadikan diri kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Karena di dalam domba ada janji Tuhan, kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Hanya ini Tuhan kehidupanku, kuserahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah hidupku di dalam firman-Mu sampai aku masuk surga. Sampai kita masuk surga. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan kehidupanku. Pakailah hidupku Bapa menjadi alat-Mu. Perkenanan-Mu Tuhan menjadi alat perkenanan Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Ingat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu, saudara dan saya dijadikan domba-domba masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai kita, dan kita mau setia pegang janji Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.